Garcu Besar Review sini, di video ini saya akan membahas spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1011. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang versi menarik hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, dimana saya cukup sering nih untuk live tiap ada spoiler, review, dan lain-lain, dimana banyak banget yang ngebacotin saya dengan stiker-stiker yang unik ini. Nah, buat yang pingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas nih spoiler yang baru setelah libur di minggu lalu, yang membuat minggunya menjadi lebih hampa nih, apalagi puasa gini tanpa ditemani oleh One Piece. Anjos. Dan lagi-lagi seperti biasa, spoiler kali ini akan disertai berita baik dan berita buruknya. Ya, pelanggan setia channel Devil Nomi pasti sudah tahu lah ya, biasanya berita buruk itu seperti apa. Oke lah, kita akan langsung saja bahas spoiler chapter 1011. Jadi, chapter ini akan berjudul The Virtue of the Red Beans, dimana dari artinya sudah cukup jelas lah ya, ini ada hubungannya dengan red beans atau kacang merah, dan itu adalah Oshiruko yang disukai oleh Tama dan tentu saja Olin. Oke lah, biar tidak terspoileri oleh spoiler, nah loh, bingung kan? Kita akan langsung saja baca poin-poin yang ada di spoiler kali ini. Jadi tepat seperti ya klasik dari Oda Sensei lah. Jika beberapa chapter lalu sudah klimaks, biasanya selanjutnya akan kembali mereda dan tepat banget pas kemarin itu di chapter 1010. Karena toh biasanya angka 10 ini akan menjadi penutup dari komik ya kira-kira mungkin di volume 100 atau volume 101 ya. Dan di sini Big Mom yang sebelumnya jatuh pun akhirnya dia berhasil kembali terbang ke Onigashima ini. Itu pun tanpa Zeus, dan itulah kenapa Kid dan Killer bingung terkaget-kaget. Padahal ya sebenarnya Big Mom pun dia bisa terbang menggunakan Prometheus sih. Tapi emang untuk kecepatannya harusnya memang sangat berbeda antara kecepatan dari Prometheus dan kecepatan dari Zeus. Jadi bisa saja di sini Big Mom membuat Zeus yang baru karena ya Zeus dikatakan sebelumnya tidak bergunakan. Lagi-lagi karena ini spoiler, jadi kita tidak bisa melihat gambarnya seperti apa dan apa yang Big Mom gunakan untuk terbang di sini. Dimana Zeus yang asli dia berhasil kabur dari box buatan Kid, ya karena box tersebut mungkin sudah jauh dari Kid ini, akhirnya semakin melemah. Di sini pun Zeus langsung mencari Big Mom. Tapi Torao yang lagi-lagi selalu nurut nih dengan kata-kata dari Luffy, dia membawa Zoro dan Zeus juga di sini ke lantai bawah. Dan membiarkan Luffy sendiri di atas sana untuk Baiwan melawan Kaido. Ya sebenarnya mengenai Luffy dan Kaido ini pernah saya bahas juga di video ini, mungkin kalian bisa cek. Sini dikatakan Kid dan juga Killer yang sampai di kastil karena sebelumnya dia terkena serangan dari Big Mom ini. Dan akhirnya setelah sampai kastil mereka malah bertemu dengan Hawkins. Ya ini dia satu karakter top juga yang seharusnya berperan di Onigashima tapi terlupakan. Ya karena jelaslah ketutup karakter-karakter yang lain. Hawkins sang supernova, dimana masih ada satu misteri nih yang belum terpecahkan adalah 1% yang dikatakannya oleh Hawkins ini. Ya di sini Killer lah yang akhirnya akan melawan Hawkins ini sendiri dan membiarkan Kid untuk pergi saja. Sejujurnya ini emang cukup baik mengingat Killer pasti tahulah cara kerja dari Hawkins ini. Toh mereka sebelumnya sempat beraliansi. Dan Killer juga lah yang sebelumnya memberitahu orang lain bagaimana cara kerja kekuatan dari Apo juga. Dan di chapter ini pun, Page One masih mengejar Nami, Usopp, dan Otama. Mereka berhasil sampai ke lantai panggung utama dan memberi perintah kepada para gifters yang ada yang sudah dijinakkan oleh Kibidango-nya Tama ini. Di sini Usopp berhasil memperlambat gerakan dari Page One ini yang pastinya menggunakan kekuatan sniper miliknya ya, yang bentuknya pun sangat banyak itu bukan? Dan ini nih yang paling menarik. Di saat mereka ini masih berusaha kabur, Nami,
Usopp dan Tama akhirnya malah bertemu dengan Big Mom. Jeng jeng. Tentu saja Nami dan Usopp pasti ketakutan, apalagi Nami ini nih yang tahu betul bagaimana kekuatan Big Mom ini seperti apa, terutama di Whole Cake Island. Tapi karena Tama yang sebelumnya dia mengenal Big Mom, ketika Big Mom masih lupa ingatan, dan Tama ini seorang bocah jadi masih polos lah. Dia memanggil Big Mom seakan-akan teman lama. Hey Olin, dia memanggilnya dengan semudah itu, padahal dia seorang Yonko. Dan ternyata juga Big Mom di saat lupa ingatan, dia ternyata mengingat semua apa yang terjadi selama itu. Dan di sini Big Mom malah baik sekali kepada Tama ini. Ya seakan-akan Big Mom ini memakan kibidangonya lah jadi jinak di depan Tama. Dan yang cukup misteriusnya di sini Prometheus berkata bahwa dia ini sudah memasuki mode spesial, di mana spesialnya ini masih tanda kutip nih, masih dirahasiakan oleh si pemberi spoiler yang entah sepertinya cukup mencurigakan juga nih. Di mana spesial ini hanya keluar dari anak-anak dengan usia tertentu saja. Lagi-lagi untuk angka usianya pun dirahasiakan oleh si pemberi spoiler ini. Apakah ini benar-benar sangat penting ya sampai perlu dirahasiakan juga angkanya oleh sang pemberi spoiler? Kayaknya ini bakal jadi faktor penting ke depannya nih. Dan di sini Tama pun bercerita bahwa kota Okobore atau Okobore Town dihancurkan oleh anak buah Kaido. Ya benar, Okobore ini tempat di mana Big Mom mendapatkan Oshiruko di sebuah kota miskin itu. Ini juga merupakan tempat tinggal dari Shuru, sang istri dari Kinemon. Terakhir memang terlihat ini dihancurkan oleh Holdem dan komplotannya. Ya untuk nasib dari Shuru dan kawan-kawannya memang belum diketahui sih. Di sini Big Mom kesal sekali mendengar cerita dari Tama dan dia pun mengamuk. Karena toh dia bilang kan sebelumnya rakyat Okobore itu adalah rakyat yang baik sekali. Padahal mereka ini miskin tapi masih memberi Olin untuk makan, tepatnya Oshiruko. Pechuan di sini pun yang masih mengejar Nami dan yang lain, dia berkata kepada Big Mom untuk jangan biarkan Nami dan yang lainnya pergi. Tapi ternyata Big Mom yang sudah terlanjur kesal malah dialah orang yang menyerang Pechuan. Di sini Big Mom berkata, apakah kau tidak punya moral? Ya benar, Big Mom ini memang seorang Yonko yang kejam, tapi dia masih memikirkan orang lain, bahkan impiannya pun sangat mulia. Dia ingin menyatukan seluruh ras yang ada di dunia ini untuk tinggal di Totoland. Dan chapter pun ditutup dengan ulti yang kaget karena melihat Big Mom malah balik menyerangnya. Ya jelaslah Queen aja kaget, aduh. Dan berita buruk adalah minggu depan libur lagi. Ya minggu lalu libur, minggu depan kembali libur karena adanya Golden Week alias minggu spesial di Jepang yang membuat semua majalah lain pun ikut libur di minggu itu. Ya biasalah. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue The Villa pamit and I'll see you guys next time.